Selamat datang di tutorial belajar online. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur. Oke. Kita langsung saja ya. Apa sebenarnya sistem periodik unsur? Nah, sistem periodik unsur adalah suatu tabel yang berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Periode atau lajur horizontal dalam sistem periodik. Oke. Sementara golongan kolom vertikal, oke, dalam sistem periodik. Jadi ada periode, ada namanya golongan. Periode sendiri adalah lajur horizontal, sementara golongan adalah kolom-kolom vertikal. Oke. Perkembangan sistem periodik unsur. Jadi ada beberapa kali perkembangan kita mengenal sistem periodik unsur yang kita kenal saat ini, seperti pada halaman muka pertama kali tadi. Pertama itulah Johann de Bruijner, kemudian ada tahun berikutnya ada John Newland, kemudian Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer, kemudian Henry G. Moseley, kemudian yang terakhir adalah sistem periodik 18 golongan. Johann Wolfgang de Bruijner. Nah, jadi beliau ini mengembangkan pertama kali sistem periodik pada tahun 1870. Awalnya sebenarnya senyawa kimia itu banyak kan, tetapi belum digolongkan ya, masih terletak begitu saja. Nah, kemudian mulailah pada tahun 1817 kemudian dikembangkanlah sistem periodik unsur. Nah, pada tahun 1828 de Bruijner kemudian mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat dalam 3 kelompok dinamakan triad. Ya, jadi ada golongan pertama itu adalah klorin, bromin, dan iodin. Kemudian dalamnya jadi 3 ya, berdasarkan kemiripan sifat ya. Ini memang hampir mirip sifatnya. Kemudian kalsium, strontium, dan barium, sulfur, selenium, dan tellurium. Kemudian yang keempat ada lithium, sodium, dan potasium. Selanjutnya adalah John Alexander Reiner Newlands, yaitu kita kenal dengan Newlands. Jadi beberapa periode kemudian pada tahun 1865 kimiawan asal Inggris ini kemudian mengklasifikasikan 56 unsur ya. Dari 56 unsur dalam 8 golongan. Dia menggolongkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kemiripan sifat fisiknya. Jadi berdasarkan sifat fisiknya. Apakah dia cair atau padat, itu yang dimaksud dengan sifat fisik. Kemudian Newland juga orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat unsur dalam massa atom menurut pola tertentu yang disebut dengan hukum oktav. Jadi ini ya, ini disebut dengan hukum oktav. Oke. Ini golongan pertama itu ada HLiGBOCNO, kemudian FNAMGALSIP, kemudian CLK, CA, CRT, MNFE. Bisa jadi berdasarkan kemiripannya. Oke. Kemudian Dmitri Mendeleev. Nah, Dmitri Mendeleev sendiri sebenarnya pada awal merangkai sistem periodik pada waktu itu beliau sempat dianggap sebagai orang gila ya, karena meramalkan sesuatu. Jadi dia membuat, ya saya contohkan, misalnya dia membuat seperti ini. Nah dia membuat beberapa tempat yang kosong begitu, karena misalnya dia ditemukan unsur mempunyai massa atom sekian, nomor atom sekian, tetapi langsung lompat. Misalnya ini ada 140, 138, 140 misalnya. Nah, bila menduga pasti akan ada yang 141, 142 dan selanjutnya. Nah, makanya kemudian beliau mengosongkan beberapa tempat, sehingga beliau kemudian dianggap sebagai orang gila. Jadi seorang kimiawan Rusia ya, dia menghubungkan massa atom dengan massa atom relatif. Jadi namun
dia belum memasukkan gas mulia pada tabelnya. Jadi gas mulia itu gas yang hampir mencapai pada mulia, jadi hampir seimbang gasnya. Dan kemudian Lothar Meyer kemudian menyusun tabel periodik unsur berdasarkan valensi per tahun 1864. Jadi hampir bersamaan ya. Makanya kemudian Dmitri Mendeleev ini kemudian akhirnya mendapatkan Nobel ya untuk formula periodic tabel ya yang beliau temukan, walaupun sempatnya dianggap orang gila. Bahkan kemudian tidak dianggap oleh universitasnya sebagai seorang ilmuwan. Jadi atas perkara ini. Kemudian ada jenis ini tadi ya, Julius. Jadi berdasarkan berdasarkan atom valensinya, kalau atom terluar yang kita katakan. Kemudian ada Henry Moseley. Nah, Henry Moseley sendiri menemukan hubungan panjang gelombang X-ray dengan nomor atom. Sistem periodik modern pertama kali diusulkan oleh J. Henry Moseley pada tahun 1887. Terbagi 8 golongan, di mana ada golongan utama, ada golongan transisi. Oke. Inilah golongan unsur periodik yang kita kenal saat ini. Oke. Kita lihat unsur ke-101. Di sini ada Mendeleev. Kemudian ada terakhir sistem periodik golongan, 8 golongan dan sistem periodik 18 golongan. Sistem periodik 8 golongan menurut cara ini sistem periodik terbagi menjadi 8 golongan, yaitu golongan A dan golongan B, golongan transisi. Kemudian selanjutnya hal ini kemudian dirubah. Tidak ada lagi 8A, 8B, jadi ada 1A, 1B. Ini kan ada 16 ya. Ini ada 18. Nah, terbagi menjadi ada transisi, ada yang bukan. Oke. Demikian, silakan like dan subscribe untuk video kami di YouTube. Demikian.